بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد kaum muslimin dan muslimat rahimana wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita tentang kitab As-Salah bab Salatul Duha dari kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi. Al-Mulakhas Al-Fiqhi karangan Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan. Kita masuk dalam bab fi Salatul Duha. Sebelumnya kita telah mempelajari tentang solat-solat sunat rawatib. Solat-solat sunat rawatib adalah solat-solat sunat yang mengiringi solat wajib. Yang telah kita pelajari adalah solat sunat rawatib muakkadah yang ditekankan 10 rakaat atau 12 rakaat. Akan tetapi ada solat yang lain yang tidak ditekankan, seperti 4 rakaat sebelum asar dan 2 rakaat sebelum maghrib, dan kemudian dalam hadis yang umum Nabi SAW mengatakan baina adzanaini salatun, antara 2 adzan terdapat solat, yakni antara adzan dan iqamat. Kita masuk ke dalam pembahasan salat duha. I'lam ayyuhal muslim annahu qad warada fi salatul duha ahaditsu katsiratun minha. Ketahuilah wahai muslim bahwa terdapat hadis-hadis yang banyak tentang salat duha. Di antaranya ma fi sahihaini an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala. Di antaranya hadis yang ada dalam sahihain dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala, dia mengatakan awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bithalath bisiyami thalathati ayyamin min kulli syahr wa raka'atai duha wa an utira qabla an arqud. Kekasihku sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkanku dengan 3 perkara. Dengan puasa 3 hari setiap bulan dan 2 rakaat duha, serta aku witir sebelum aku tidur. Jadi ada 3 poin wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, puasa 3 hari setiap bulan, kapanpun, selain dari waktu yang dilarang. Senin, Kamis bisa, Ayyamul Bid bisa, 3 hari setiap bulan. 3 hari setiap bulan sama dengan puasa sepanjang tahun, karena setiap amalan dilipat ganda menjadi 10 kali lipat. Yang kedua, 2 rakaat duha. Yang ketiga, witir sebelum tidur. Wa fi hadits Abi Sa'id anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ad-duha hatta naqul la yad'uha wa yad'uha hatta naqul la yusalliha. Abi Sa'id Al-Khudri mengatakan sesungguhnya Rasulullah SAW mengajarkan salat duha sampai-sampai kami mengatakan beliau tidak pernah meninggalkannya. Dan beliau meninggalkan salat duha seakan-akan kami sampai kami mengatakan Nabi tidak pernah mengerjakannya. Dari hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa Nabi pernah melaksanakan salat duha. Wa aqallu salatul duha raka'atan. Nilai terkecil atau jumlah terkecil dari salat duha adalah 2 rakaat. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Nabi fi hadis Abi Hurairah, dalam hadis Abu Hurairah alladzi dzakarna qariban wa raka'atid duha, yaitu
yang telah kita sebutkan sebelumnya, yaitu 2 rakaat duha. Wali hadis Anas, berdasarkan hadis Anas, man qa'ada fi musallahu hina yansarifu min as-subhi hatta yusabbiha raka'atay duha la yaqulu illa khaira ghufirat lahu khatayahu wa in kanat akthar min zabadil bahr. Rawahu Abu Dawud. Anas Malik dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, siapa yang duduk di tempat solatnya ketika dia selesai solat subuh, jadi duduk aja setelah solat subuh, hatta yusabbiha raka'atay duha, sampai dia mengerjakan solat duha, 2 rakaat duha. Jadi duduknya sampai dia mengerjakan solat duha. La yaqulu illa khaira, dia tidak mengucapkan perkataan kecuali yang baik. Ghufirat lahu khatayahu wa in kanat akthar min zabadil bahr, maka dosa-dosanya diampuni walaupun melebihi dari buih di lautan. Hadis ini oleh Abu Dawud. Jadi kalau kita lihat solat di masjid, setelah sholat subuh duduk sampai terbit matahari, kemudian mengerjakan sholat duha, maka itu diampuni, dan kita tidak berbicara kecuali yang baik aja, maka diampuni dosa-dosa kita walaupun sebanyak buih. Hadis yang lain tentang sholat isyraq, sholat isyraq. Baik. Wa aktsaruha 8 raka'atin. Jumlah yang terbanyak itu adalah 8 rakaat. Lima rawat Ummu Hani, yang diriwayatkan oleh Ummu Hani, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amal fathi shalla 8 raka'atin subhat ad-duha, rawahu jamaah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun ditaklukkannya kota Mekah, beliau mengerjakan solat 8 rakaat solat duha. Hadis ini diriwayatkan oleh jemaah, diriwayatkan oleh jemaah yakni Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Wali Muslim an Aisyah radhiyallahu anha kana yusalli ad-duha 4 raka'atin wa yazidu ma syaa Allah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah, Nabi mengerjakan salat duha 4 rakaat dan beliau tambah Masya Allah sekehendak hatinya. Jadi untuk rakaat minimal adalah 2 rakaat dan maksimal tadi berdasarkan hadis Ummu Hani adalah 8 rakaat. Bagi kita terserah. 2 rakaat juga dalam hadis yang sebelumnya kita pelajari bahwa dia bisa mengganti atau membayar syukur terhadap persendian. Kapan waktunya? Wa waktu salat ad-duha yabtadi'u min irtifa'i syamsi ba'da tulu'iha qadar rumhin. Salat duha bermulai atau dimulai dari naiknya matahari setelah terbit di ufuk timur seukuran tombak. Di ufuk timur seukuran tombak. Hal ini ulama mengatakan kurang lebih adalah 1/4 jam, 15 menit. Jadi jam berapa terbitnya matahari, lalu 15 menit setelah itu baru kita mengerjakan salat duha. Wal afdal an yusalliya idza ishtadda al-har. Yang lebih afdal itu dia kerjakan apabila panas matahari sudah mulai terik terasa. yakni kurang lebih jam 10, jam 11. Wa yamtaddu ila qubail zawal. Berlanjut sampai sebelum tergelincir. yakni waqti qiyami syamsi fi kabdis sama, ketika matahari tegak tali ya di atas kepala.
Wal afdal an yusalli idza ishtadda al-har. Yang afdal itu dia kerjakan apabila panas, ya, yang bersangatan, berdasarkan hadis Nabi. Salatul awwabina hina tarmidul fisal. Salat orang-orang yang kembali kepada Allah, yaitu ketika anak unta merasakan panas pasir yang ditidurinya. Ai hina tahmal ramda fatatrukal fisalu min syiddatil har. Yani ketika pasir ini panas, batu atau permukaan bumi panas, sehingga anak unta yang baru menyapih itu dia berdiri karena panasnya pasir dari cahaya matahari. Ya, kurang lebih jam 10, jam 11 itu waktu yang terbaik melaksanakan sholat duha. Dikatakan itu adalah sholat al-awwabin, sholat orang-orang yang kembali kepada Allah. Ya, kalau kita lihat memang tepat jam 10, 11 itu adalah kesibukan seorang menghadapi dunia. Sibuk-sibuknya orang untuk menghadapi dunianya, meraih dunianya, dia pergi ke masjid atau dia pergi ke rumahnya, dia sholat 2 rakaat. Dia kembali kepada Allah. Ini menunjukkan kepada kita bab ini adalah disyariatkannya sholat duha. Minimal adalah 2 rakaat. Kita masuk ke bab berikutnya, bab fi sujudit tilawah. Bab tentang sujud tilawah. Wa minas sunan sujudut tilawah. Di antara termasuk sunnah-sunnah adalah sujud tilawah. Sumya bidzalika min idafatil musabbab lil sabab. Dinamakan dengan sujud tilawah karena menyandarkan yang dilakukan kepada penyebabnya. Musabbab yang akibat dari sebab itu adalah sujud. Penyebabnya apa? Bacaan. Maka namanya sujud tilawah. Musabbab itu adalah sujud dan sebab itu adalah tilawah. Bacaan. Lianna tilawata sababuhu, karena bacaan itulah sebab dari tilawah. Sujud sebab dari sujud. Kalau tidak baca ya tidak sujud. Begitu ya dia. Fahuwa sujudun syara'ahu Allah wa rasuluhu ubudiyatan 'inda tilawatil ayat واستماعها تقربا إليه سبحانه وخضوعا لعظمته وتذللا بين يديه. Sujud tilawah ini adalah sujud yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya sebagai bentuk penghambaan diri ketika membaca ayat-ayat dan mendengarnya, sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada keagungannya, merendahkan diri di hadapannya. Wa yusannu sujudut tilawati lil qari wal mustami'. Dianjurkan, disunnatkan sujud tilawah itu bagi orang yang membaca dan orang yang mendengar. Waqad ajma'al ulama'u ala masyru'iyyatihi. Ulama telah sepakat disyariatkannya sujud tilawah. Qala Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra alaina surata fiha sajadatu fayasjudu wa nasjudu ma'ahu hatta ma yajidu ahaduna mawdi'an li jabhatihi. Muttafaqun alaih. Dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada kami surat yang di dalamnya terdapat sujud. Lantas beliau sujud, kami pun sujud.
sampai-sampai salah seorang di antara kami tidak mendapatkan tempat untuk meletakkan keningnya untuk sujud. Ini dalam sholat atau di luar sholat nih? Di luar sholat. Duduk beramai-ramai terus sujud, ya sudah. Ya. Terkadang tidak mendapatkan lokasi untuk tempat sujud. Qala al-Imam Mu'allama al-Ibnu Qayyim, Ibnu Qayyim dia mengatakan rahimahullah taala wa mawadhi'us sajadat akhbarun wa awamir. Khabarun min Allah an sujudi makhluqatihi lahu umuman aw khudu'an aw khususan lahu umuman aw khususan. فيسن للتالي والسامع أن يتشبه بهم عند تلاوته آية السجدة أو سمائها. Yani Ibnu Qayyim mengatakan tempat-tempat sujud atau ayat-ayat sajadah adalah akhbar, berita atau perintah. Ada yang berupa memberitahukan cerita, berita bahwa ada orang yang sujud, ya, atau ada perintah untuk mengerjakan sujud. Khabarun minallah, berita dari Allah tentang sujudnya makhluk-makhluk Allah secara umum kepada Allah, yakni sujudnya makhluk-makhluk Allah secara umum atau secara khusus. Maka disunatkan bagi orang yang membaca dan orang yang mendengar untuk ikut serta mencontoh mereka yang diberitahukan oleh Allah ketika membaca ayat tersebut atau ketika mendengarnya. Kita lihat contoh ya dalam surat Maryam misalkan, idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujjadan wa bukiya. Itu perintah atau cerita? Allah memberitahukan hamba-hambanya apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Rahman, mereka tersungkur sujud dan menangis. Maka kita sujud untuk menirunya, gitu. Ya, meniru yang disebutkan dalam ayat tersebut. Dalam surah Al-Hajj disebutkan alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujum wal jibalu was syajaru wad dawabu wa katsirun minan nas. Ya, alam tara annallaha yasjudu lahu, tentang sujud. Sujud siapa? Sujud makhluk-makhluk Allah. Ketika kita mendengar ayat ini, kita juga sujud untuk meniru mereka. Dalam surah Al-Hajj ini ada dua sujud. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Itu perintah atau cerita? Itu perintah. Hai orang-orang beriman, rukuklah dan sujudlah. Ya. Nah, itu diantara. Kalau dalam surat As-Sajdah, idza dzukiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum yastakbirun. Cerita hamba Allah. Ya, yakni orang mukmin. Apabila disebutkan ayat Allah, maka mereka sujud kepada Allah. Maka ketika kita mendengar atau kita membaca, kita juga ikut sujud. Wa ayatul awamir, ayat tentang perintah-perintah, allati ta'muru bis sujud bitariqil aula. Kalau perintah tentu lebih kita taati lagi. Kalau tadi hanya cerita makhluk-makhluk Allah yang sujud, kita mau sujud juga karena membaca atau mendengar, karena mencontoh mereka, apalagi kalau perintah. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala an marfu'an, idza qara ibnu adam as-sajdata fasajada i'tazala asy-syaitanu wa yabki
yaqulu ya wailah umira ibnu Adam bis-sujudi fasajad falahul jannah wa umirtu bis-sujudi fa abaitu falyan nar. Rawahu Muslim wa Ibnu Majah. Abu Hurairah radhiyallahu taala an dia meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak Adam membaca sajadah lalu dia sujud, maka syaitan minggir dan menangis. Dia katakan, celaka, anak Adam diperintahkan untuk sujud lalu sujud, dia mendapatkan surga, dan aku diperintahkan untuk sujud maka aku enggan, bagiku adalah api neraka. Wa yushra'u sujudu tilawati fi haqqi qari wal mustami'. Disyariatkan sujud tilawah itu pada orang yang membaca dan orang yang mendengar. Wa huwa alladhi yaqsudu al-istima'u lil qira'ah. Yaitu mustami', dialah yang, orang mustami' itu ada orang yang sengaja mendengar Al-Quran, mendengar bacaan. Wa fi hadits Ibnu Umar al-mutaqaddim, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alaina surata fi as-sajdah fayasjudu wa nasjudu ma'ah. Dalam hadis yang sebelumnya dari Ibnu Umar, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca kepada kami surat yang di dalamnya ada sujud, maka beliau sujud, kami pun sujud bersama beliau. Wa fi dilalatu ala masyru'iyyat sujud al-mustami'. Dalam hal ini terdapat dalil disyariatkannya sujud bagi orang yang mendengar. Wa ammas sami', yakni mustami' ini adalah orang yang menyimak gitu ya. Nah, jadi disyariatkan bagi orang yang membaca dan orang yang menyimak. Kalau orang menyimak bagaimana? Ya, orang menyimak. Istima' adalah orang yang mendengar seksama diiringi dengan dia diam. Wa ammas sami', orang yang mendengar, dengar aja tanpa ada perhatian. Wa huwa alladhi lam yaqsud al-istima'a, yaitu orang yang tidak punya niat untuk mendengar. Istima' adalah orang yang punya niat untuk mendengar bacaan. Kalau sima atau orang yang sama, orang asami, orang yang mendengar, dia tidak berniat untuk mendengarnya. Fala yushra' fi haqqihi sujud tilawah, maka tidak disyariatkan baginya sujud tilawah. Gimana cara itu? Ada orang lewat mik membaca alif lam mim sajadah atau mendengar akhir dari surat Al-Alaq, sujud enggak dia? Enggak, karena dia dengar, bukan istima', menyimak dengan seksama, sengaja untuk mendengar gitu. Ya. 5. Hakal Bukhari, berdasarkan apa yang dihikayatkan oleh Imam Bukhari, anna Uthman radhiyallahu ta'ala an marra biqasin faqara sajdatan liyasjuda ma'ahu Uthman falam yasjud wa qala innama sajada ala man istama'aha. Uthman melewati seorang tukang kisah, orang yang mauta, suka bercerita. Lantas dia membaca ayat tentang sejadah agar Uthman ikut sujud bersama dia. Dia baca, kan Uthman lewat dengar kan, supaya dia sujud bersama dia. Ini orang kisah ini kadang-kadang kan mencari paloma otak dan mencari apa ya, legalitas. Ketika dia cerita terus dia sujud, Uthman juga sujud, wah itu kan suatu ya poin penilaian gitu ya. Falam yasjud, Uthman tidak sujud. Wa qala, lalu Uthman mengatakan, innamas sajadatu ala man istama'aha. Sujud itu adalah bagi orang yang menyimaknya.
yakni yang sengaja untuk mendengarnya. Jadi kalau seandainya ada orang yang dibacakan, dialah yang sujud. Tapi orang yang lewat, dia dengar, tidak. Wa ruwiya dzalika an ghairi minas sahabah. Perkataan yang sama diriwayatkan juga dari sebagian dari sahabat. Wa sajadatut tilawati fil Qur'an, sujud-sujud tilawah yang ada dalam Al-Qur'an, surat Al-A'raf, surat Ra'ad, surat Nahl, surat Ar-Ra'ad, wal Nahl, wal Isra, wa Maryam, wal Hajj, wal Furqan, wal Naml, Alif Lam Mim Tanzil, yani Sajadah, Hamim, Sajadah, wal Najm, wal Insyiqaq, wa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yani Al-Alaq. Wa fi sajadati Sad khilafun bainal ulama, hal ya sajadu syukrin aw sajadu tilawah, wallahu alam. Adapun bacaan di dalam ayat Sad, sujud tilawahnya, ulama terjadi perbedaan apakah dia adalah sujud syukur atau dia sujud tilawah. Bagaimana caranya? Wa yukabbiru idza sajada lil tilawah, dia bertakbir untuk sujud tilawah. Di hadits Ibnu Umar, kana alaihi salatu wassalam yaqra alaiha alaina al-Qur'an, fa idza marra bis sajadati kabbara wa sajada wa sajadna ma'ahu, rawahu Abu Dawud. Hadis Ibnu Umar, Nabi SAW membacakan kepada kami Al-Quran, ketika melewati bacaan sajadah beliau bertakbir dan sujud, kami pun sujud bersama beliau. Rawah Abu Dawud, diriwayatkan Abu Dawud. Wa yaqulu fi sujudihi, dia ucapkan dalam sujudnya subhana rabbiyal a'la, kama yaqulu fi sujudis shalah, seperti dia ucapkan di dalam sujud salat. Wa in qal, apabila dia mengucapkan sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ah wa basarah bihaulihi wa quwwatihi, Allahumma aktub li biha ajra wa dha'anni biha wizra waj'alha li 'indaka dhakhran wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min 'abdika Daud, fala ba'sa. Kalau dia baca yang tadi bacaannya lebih panjang, tidak apa-apa. Minimal subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la. Wal ityanu bisujudi tilawati an qiyami afdalu min ityani bihi an qu'udin. Melaksanakan sujud tilawah dari kita berdiri lalu kita sujud, itu lebih afdal daripada sujud dari duduk. Ayuhal muslim, idza tarakal khaira katsira, inna turuqal khaira katsira, fa 'alaika bil jiddi wal ijtihadi fiha wal ikhlas fil qawli wal 'amal, la'alla Allah an yaktubaka min jumlatis su'ada. Wahai orang muslim, sesungguhnya jalan-jalan kebaikan itu banyak, maka oleh karena itu bersungguh-sungguhlah di dalam meraih jalan kebaikan dan ikhlas di dalam perkataan dan perbuatan. Semoga Allah menulismu dari golongan orang-orang yang berbahagia. Jadi sujud tilawah kita sudah pelajari. Bagaimana dalam solat? Dalam solat sujud tilawah ketika kita turun ke bawah dengan takbir, berdiri pun dengan takbir.
Wallahu taala alam. Ya, demikian yang dapat kita sampaikan ya, karena kalau kita masuk ke dalam pembahasan baru itu cukup tidak mencukupi waktu ya. Insyaallah tentang nanti ke depan adalah tatawwu al-mutlaq insyaallah. Ada beberapa pertanyaan yang masuk ya. Jika saat diri ini sulit untuk menerima keadaan dan kenyataan yang tak sesuai pikiran kita, apakah kita berdosa? Atau bagaimana cara untuk memperpendek angan-angan itu? Untuk memperpendek angan-angan mudah. Bagaimana caranya? Karena kematian. Ya, mati nanti kana. Maka pendek angan-angan awak. Ya, kalau balik dunia kau karena kematian, maka ringan semuanya. Ya. Kemudian kalau seandainya masalah beratnya sulitnya menerima keadaan, ini menuntut kita untuk betul-betul bisa mengimani takdir. Dalam surat Al-Hadid ayat 23 ya, 22 23 itu sudah tetap takdir itu. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidak ada sesuatu yang menimpa di bumi ini dan tidak juga di dirimu kecuali sudah dituliskan. Itu ada di Lauh Mahfuz sebelum diciptakan. Ya, dan itu mudah bagi Allah. Untuk apa gunanya kita mengimani ini? Likaila ta'saw 'ala ma fatakum. Agar kita tidak bersedih apa yang terlewatkan. Kok jodoh tidak jadi dapet? Sudah. Kok rezeki lewat tidak dapet? Sudah. Ya. Kalau malang yang kemenimpo, sudah. Itu sudah ditakdirkan sebelum kita dilahirkan. Sebelum langit dan bumi diciptakan. Sudah. Apalagi? Tidak akan la yuqaddim wa la yuakhir. Dia tidak akan bisa merubah. Wala tafrahu bima atakum. Kalaupun Anda sukses, jangan menepuk dada. Karena itu sudah ditetapkan oleh Allah sebelumnya. Awak hanya menjalankan ya, apa yang telah Allah tuliskan. Ini yang ya, inu-inu tarikh. Kita baca-baca tarikh ayat ini, surah Al-Hadid ayat 22 23. Ya, cermati terus, renungkan. Enggak ada di diri kita ini apalah. Diri kita telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita berumur 4 bulan dalam kandungan ibu kita. Ya, kalau seandainya ada seorang misalkan dia patah hati, patah cinta, sudah ditakdirkan. Ya, baca rai sudah ditakdirkan, tidak jadi dapat jodoh sudah jadi ditakdirkan. Apa mau kita? Itu yang terbaik. Nah, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi apa yang tidak kita sukai itulah yang terbaik. Kita terima. Boleh jadi kita menyukai sesuatu ternyata itu tidak baik bagi kita. Ya. Jadi semua ketetapan Allah adalah baik. Semua ketetapan Allah adalah baik. Maka kita terima. Pertama kita dapat pahala. Hajama li amri mu'min. Inna amra kullahu khair. Sangat mengherankan urusan orang mukmin, seluruh urusannya baik. La yakunu dzalika illa li mu'min. Tidaklah terjadi hal itu kecuali hanya bagi orang mukmin. In asabahu sarra, apabila mendatang dia ditimpa oleh sesuatu yang menggembirakan hati, syakar, dia bersyukur, memuji Allah, berterima kasih, fakana khairan lah, baik bagi dia. Kenapa? Ketika dia mensyukuri, nikmat itu akan bertambah. Wa in asabahu dharra, apabila ditimpa kepadanya yang mencelakakannya, sabar,
maka bersabar. Fakana khairan lah, maka itu adalah baik baginya. Bagaimana? Berarti dia dicintai oleh Allah. Ya, sabar itu ketika ditimpa musibah, dia akan bisa menghapus dosa. Dia bisa mengangkat derajat. La yazalul bala'u li mu'min fi nafsihi wa malihi wa waladihi hatta yalqa Allah wa laysa alaihi khati'ah. Senantiasa seorang hamba, ya seorang mukmin ditimpa ujian di dirinya, di hartanya, di anaknya, sampai dia ketemu dengan Allah tidak ada lagi punya dosa karena sudah dihapus oleh ya musibah tadi apabila kita bersabar. Ya Allah taala alam. Bolehkah menggabungkan solat syuruk dengan solat duha? Boleh. Ketika kita mengerjakan solat isyraq, kita solat 2 rakaat, kita niatkan langsung duha, tertunaikanlah keduanya. Tapi kalau kita mau misahkan ini solat 2 rakaat dulu, nanti solat duha adalah di waktu jam 10 dan 11, maka itu juga boleh. Apakah solawat nariyah ini pernah diajarkan Rasulullah dan sahabatnya? Enggak pernah. Ya, kalau pernah tentu sudah ada dalam hadis-hadis yang sahih. Apa hukumnya celana melebihi mata kaki? Tidak boleh. Nabi mengatakan ma'asfala minal ka'baini fa finnar. Yang di bawah dari mata kaki terancam api neraka. Apa hukumnya tradisi yang di Periaman yaitu tabui? Ya, ini ketika dilihat sejarah ada kaitannya dengan Husainiyat, yaitu tentang perayaan kematian Husain. Ya. Adapun perayaan tentang kematian itu sama dengan niyah, dan niyah hukumnya adalah haram. Di dalam Minangkabau ada tradisi pasambahan. Apa hukumnya? Apa ini pasambahan? Apakah misalkan kita datang orang lalu kita memberikan mukaddimah, kata sambutan dan seterusnya? Tidak apa-apa. Tapi carilah kata-kata, ungkapan-ungkapan yang di dalamnya tidak kata-kata yang tidak syar'i, tidak tepat. Ya, menyembah ke datuk, ini enggak boleh. Menyembah itu hanya kepada Allah. Carilah kata-kata yang tepat di dalam ungkapan tersebut. Boleh jadi yang pencetus di dalam kata-kata tersebut ya belum mempelajari tauhid, ya, karena ini adalah ungkapan kata-kata gitu ya, sehingga merasa bahwasanya itu boleh-boleh saja, akan tetapi tentu lebih baik kita cari kata-kata yang tepat yang tidak menyelisihi syariat. Wallahu a'lam. Berikan pada anak nasihat agar meninggalkan maksiat dan istiqamah di atas sunnah. Iya. Meninggalkan maksiat tentu pertama tekad kita. Kemudian kita jauhi asbabnya, faktor-faktor yang bisa mendatang kita melakukan maksiat. Kemudian cari kawan-kawan yang baik, datang kajian, ya. Kemudian untuk istiqamah begitu juga teman itu sangat memberikan pengaruh. Doakan anak cepat lulus dan dapat kerja yang halal dan cepat menikah dengan wanita solehah salafiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Maaf di luar pembahasan. Apakah boleh menyimpan pakaian-pakaian anak yang sudah tidak terpakai agar bisa dipakai lagi oleh anak kami selanjutnya insyaallah taala? Jika diizinkan oleh Allah punya anak lagi Ustaz, karena ketidakmampuan kami membelikan baju Ustaz. Karena baju-baju anak kami sebelumnya pun juga pemberian orang lain Ustaz. Apakah anak berdosa Ustaz? Tidak berdosa. Tidak ada larangan. Ya, malahan insyaallah itu adalah bagian dari syukur, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara mensyukuri nikmat itu adalah memelihara apa yang diberikan oleh Allah. Ya, maka ini adalah bagian dari bentuk syukur insyaallah taala. Ada hadis yang dimana mengatakan doa mampu mengubah takdir.
Yang dapat menolak takdir hanyalah doa. Yang dapat menambah umur hanyalah amal kebajikan. Berdasarkan hadis Tirmizi nomor 6 dalam kitab Al-Qadar, bab tidak ada yang menolak takdir kecuali doa. Sebagai contoh Ustadz, seperti ini. Kita ingin kuliah di sebuah kampus, namun qadarullah saat ini kita tidak lulus. Namun kita masih ingin kuliah di sana. Lalu kita berdoa kepada Allah supaya di kemudian hari Allah Azza wa Jalla mengabulkan doa kita. Dengan kita tetap berdoa dan bertawakal kepadanya, apa bisa seperti itu? Bisa mengubah takdir? Bisa. Apabila kita mengerjakan berdoa dan melakukan asbab. Contoh, kita kuliah tadi. Apa yang menyebabkan kita tidak lulus? Di antaranya mungkin kesiapan kita. Ya, kesiapan kita untuk ikut ujiannya. Nah, kemudian jangan lupa juga bahwa itu kan keinginan kita. Mungkin ada lagi yang lebih baik bagi kita, bukan di situ, tapi tempat yang lain. Nah, maka oleh karena itu perlu kita, di samping kita punya keinginan, kita perlu istikharah kepada Allah, menyerahkan urusan itu kepada Allah, ya, agar Allah mentakdirkan yang terbaik untuk kita. Nah, jadi keinginan bagus, cita-cita katanya digantungkan setinggi langit. Ya, akan tetapi selalu hendaknya kita beristikharah kepada Allah, berdoa kepada Allah, memberikan yang terbaik kepada kita. Lalu kita berusaha, ya, berusaha dalam hal itu. Kalau seandainya di dalam kita berusaha, kita ikut bimbel dan seterusnya, taunya tidak lulus, ya berarti itu yang terbaik, ya, itu yang terbaik bagi kita. Wallahu a'lam. Ketika sujud tilawah harus menutup aurat secara sempurna, Ustaz? Tidak. Ya. Karena menutup aurat secara sempurna itu adalah ketika mau sholat. Apakah batas untuk sholat duha? Batasan untuk sholat duha, apa boleh lebih dari 8 rakaat? Kalau kita lihat tadi, ya, hadis dari Ummi Hani yang sampaikan oleh Syekh tadi, batasnya ada 8 rakaat. Tapi kalau kita ingin sholat mutlak, terserah, tanpa ada batasan. Anda mau bertanya, Buya, bagaimana hukumnya orang yang dalam sholatnya membaca surat yang terdapat ayat sejadah tapi lupa sujud tilawah dan dia sudah melakukan gerakan sholat selanjutnya? Tidak apa-apa. Sujud tilawah itu hukumnya sunat. Hukumnya sunat. Kalau seandainya dia tidak sempat sujud tilawah, maka tidak perlu sujud sahwi. Ketika sholat berjamaah, imam tidak membaca takbir ketika sujud tilawah, apakah membatalkan sholat? Tidak membatalkan sholat. Akan tetapi sebaiknya dia adalah sujud, waktu sujud itu dia membaca takbir. Karena mungkin imam ini berpikir bahwa takbir itu menambah rukun, gitulah. Sebenarnya dalam hadis yang dikeluarkan Imam Muslim, ya, bahwa Nabi naik dan turun dalam sholatnya dia bertakbir. Hadis dari Anas, keterangan kakinya derajatnya dhaif. Mohon penjelasannya. Mana tadi hadis Anas? Hadis Anas yang mana? Apakah sholat duha? Wallahu alam, ya. Saya tidak tahu. Iya, hadis yang lain yang dari Tirmizi hadisnya hasan. Yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi hadisnya hasan, yaitu sholat isyraq. Istri saya bekerja di bank konvensional sebagai personalia. Apakah itu perbuatan riba dan gajinya yang diterima juga termasuk riba? Mohon penjelasannya. Bank konvensional itu fatwa dari MUI sudah katakan haram. Ya, bank konvensional. Orang yang bekerja di dalam bank itu terbagi kepada 2. Orang yang kena laknat, orang yang tidak kena laknat, tetapi hasilnya adalah haram.
Orang yang kena laknat adalah orang yang bersentuhan dalam hadis Nabi SAW dari Jabir bin Abdullah, la'ana Rasulullah SAW akila riba wa mukilahu wa katiba wa syahidai. Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan riba, orang yang menyuguhkannya, orang yang menulisnya, dan orang yang menjadi saksi. 2 orang saksi. Taib. Yang bekerja tadi tidak ada dari unsur ini, berarti dia tidak kena laknat. Tapi dia termasuk muta'awid. Orang yang memudahkan. Termasuk kerja sapam, CS, ya, cleaning service, apalagi personalia. Personalia dia mengatur kepegawaian. Ya. Maka tentu akan sangat terkait dengan kelancaran kegiatan di sana. Wallahu a'lam. Orang yang khusyuk, orang yang kurang khusyuk dalam solat berjamaah, ketika imam membaca ayat sejadah lalu imam sujud, kita tidak disyariatkan. Imam sujud kita tidak disyariatkan untuk sujud pula karena kurang menyimak imam. Tidak, kita tetap sujud karena imam sujud. Kalau kita sholat berjamaah, kenapa? Innama ju'ilal imam liutamma bihi. Imam itu dibuat untuk diikuti. Dia tidak menyimak, dia tidak ini ada kesalahan dia sendiri. Idza kabbara fakabbiru wa idza kafar ka'u. Apabila dia bertakbir, apabila dia ruku'. Ya. Jadi tidak ada kalau begitu saya tidak menyimak, saya tidak syariat, tidak sujudlah karena saya hanya mendengar aja. Enggak, Anda pada saat sholat itu adalah qasid, adalah sengaja untuk mendengar bacaan imam. Dan Anda diperintahkan untuk mengikuti gerakan imam dalam sholat. Ya. Bagaimana jika bacaan sujud sejadah sajada wajhal ladzi khalaq wa sam'ahu tabarakallah. Apakah bacaan ini sahih? Tadi disampaikan ya. Wallahu alam, kalau dari apa yang disampaikan oleh Syekh tadi, Syekh tidak menekankan dalam hal ini. Wallahu a'lam. Beliau hanya mengatakan la ba'sa, fala ba'sa. Perlu kita cross check lagi insyaallah taala. Tapi bacaan yang lain subhana rabbil a'la, bacaan seperti salat adalah boleh. Ana punya anak yang alhamdulillah sekolahnya di pondok, tapi karena Covid anak belajar online. Tapi pas mau masuk pondok dia tidak mau masuk lagi. Apa yang harus ana lakukan sama anak-anak Ustaz? Sementara kami sebagai orang tua tidak ingin anak keluar dari pondok. Ya, dimotivasi, diajak, dirayu, diberikan janji. Ya, anak juga belum mengerti. Anak itu saatnya bagi kita memang sedikit ada paksaan. Ya, ada ancaman sedikit agar dia tahu dengan dengan kebaikan. Kalau kita membiarkan anak kita itu dengan keinginannya, dia akan hidupnya tidak akan lurus nanti. Anak itu akan hidup dengan apa yang dibiasakan oleh orang tuanya. Tapi kalau dari kecil dia dibiasakan lalai, sudah lalai terus. Maka dalam pendidikan itu sedikit ada pemaksaan kepada anak kita tidak apa-apa. Karena dia belum tahu mana yang baik. Ya, maka caranya adalah ada sedikit ancaman, ada motivasi, ada hadiah, ada segalanya dengan bermacam bentuk kita berikan. Wallahu a'lam. Wah, ini pertanyaannya pakai tulisan kemudian difoto, susah juga saya bacanya. Taib, ini handphonenya juga bermasalah. Taib, kita cukupkan karena seperti hang dia. Kita cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.